di video tutorial yang ada di internet. Jalankan, karena modal sudah terlanjur keluar. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di gerai RC Hidroponik. Jadi di sini banyak sekali jenis-jenis sayuran hidroponik yang diproduksi setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan sekarang saya sudah bersama owner dari RC Hidroponik, sudah ada Bapak Jompi Saryandi. Nah, Pak Jompi, ide awal kenapa tertarik sih untuk membuka kawasan hidroponik di dekat rumah? Ya, terima kasih. Ide awal dari membuka usaha kebun hidroponik ini berawal dari Maret 2019. Oke. Nah, jadi Maret 2019 itu saya biasanya orang tidak tinggal diam. Jadi saya kebingungan. Oke. Kebingungan karena saya mengajar, tidak bisa mengajar karena kondisi pandemi. Oke. Oh, jadi backgroundnya guru ya? Background saya guru. Oke. Nah, kebetulan sedikit menyimpang. Ini adalah kehidupan sehari-hari tentang tanaman sayur, tetapi kalau latar belakang pendidikan itu guru seni. Guru seni. Guru seni budaya. Nah, saya curiga nih pagi-pagi sayurnya diajak nyanyi nih. Nah, salah satu tekniknya supaya sayur ini juga subur, itu diajak berbicara, diajak nyanyi. Oh gitu. Ada komunikasi Ada sama sayur ya. komunikasi. Jadi makhluk apapun harus kita ajak berkomunikasi, Mas. Oke, biar mereka juga tumbuhnya bagus Iya, ya. biar kita tumbuh dan kita saling Kita mengerti. senang juga Nah, gitu kan. Oke, jadi dari guru, terus kenapa nih tiba-tiba ada kepikiran ini Pak Jompi pengen buat hidroponik, dan saya lihat ini luas banget ya hidroponiknya ya. Iya. Ini luas kebun hidroponiknya 9 kali 11 meter persegi. Nah, ini dibikin karena kondisi pandemik, saya tidak bisa kemana-mana dan saya harus beraktivitas untuk menjaga imun tubuh supaya terhindar dari COVID. Nah, maka saya coba lihat-lihat di YouTube, internet, kemudian saya tertarik berkebun sayur hidroponik. Nah, karena berkebun ini menurut saya tidak menyita waktu lebih banyak, kemudian dibiarkan saja, setelah kita semai, kita masukkan bibitnya ke dalam sayur, kemudian kita tunggu beberapa waktu, nanti dia akan tumbuh sendiri. Oke, jadi salah satu hobi juga lah ya. Hobi. Aha. Nah, untuk membuat sebuah hidroponik ini kan tentunya juga harus memiliki pemahaman yang harus banyak ya. Iya. Karena takutnya kalau misalnya pemahamannya sedikit, nantinya tidak akan tumbuh sebagus ini gitu ya untuk hidroponiknya. Nah, untuk menumbuhkan itu bagaimana? Nah. Kan basicnya kan dari guru nih, tiba-tiba jadi seorang petani nih. Nah, gimana tuh Pak Jompi? Ya, salah satu usaha yang saya lakukan untuk menambah ilmu dan pengetahuan di bidang sayur hidroponik ini, yang pertama saya melihat konten-konten di YouTube yang berhubungan dengan sayur hidroponik. Selain dari itu, saya mencoba menjalin komunikasi dengan petani-petani hidroponik di Kota Jambi. Nah, salah Saling satunya, sharing ya? iya, salah satunya saya tergabung dalam petani hidroponik Jambi yang bernama Adipura Group. Ya. Awal kali yang kita coba itu tetap berhasil, tetapi awalnya saya mencoba kan di alam terbuka, Mas. Di alam terbuka itu tetap berhasil yang pertama. Yang kedua itu sudah mulai berdatangan hama. Ya, karena sayur ini manis, rupanya dia memanggil Teman-teman hama hama yang lain. Nah, kendalanya seperti itu. Nah, saya belum terpikir untuk mengatasi hama ini seperti apa. Karena yang saya ketahui bahwa sayur hidroponik ini adalah sayur yang bebas dari pestisida. Nah, jadi setelah berdiskusi dengan teman-teman yang lain, mereka memberikan solusi bahwa harus dibikin greenhouse seperti ini, yang kiri kanannya dilapisi dengan jaring seperti ini, anti hama ya. anti hama. Jadi salah satu untuk mengurangi hamanya adalah pakai jaring. Nah, kalaupun ada hama-hama yang masuk yang tidak diundang, Mas, itu kita menggunakan ramuan-ramuan yang alami. Misalnya kita tembakau, atau bisa kita bawang putih. Nah, bagaimana nih dari awal pembibitan sampai panennya nih? Nah, di sini misal kita bikin pembibitan pakcoy, Ya. sayur pakcoy yang cepat.
pakcoy kita semai, kemudian kita di atas rockwool, namanya busanya itu namanya rockwool. Rockwool ya? Iya, Oke. ada busa khusus. Kemudian ditaruh bibit pakcoy di situ. Kemudian kita bungkus. Itu naruh bibitnya di dalam atau di atas atau gimana? Cukup kita taruh di atas saja. Oh, cuma diletakkan Karena di atas aja. dalam, kalau di dalam menurut yang pernah kita coba, Heeh. ketika bibitnya pecah-kecambah, Oke. itu daun yang mau berkembang ke kiri dan ke kanan itu terjepit, Oh, terjepit di menghambat busanya, pertumbuhannya menghambat ya. pertumbuhan. Nah, akhirnya bisa saja tumbuh, bisa saja nanti dia mati, Gagal ya. gagal. Ya. Kalau dia tumbuh dia agak kerdil ya. Oke. Nah, karena pertumbuhannya terhambat ya. Nah, kemudian setelah didiamkan 2 hari di tempat yang gelap, kemudian kita keluar. Memang harus di tempat yang gelap ya. Sebaiknya di tempat yang gelap. Sebenarnya di tempat terang tidak apa-apa. Tujuannya di tempat gelap apa? Tempat yang gelap itu supaya cepat pecah-pecahnya gitu. Iya. Nah, jadi seperti itu ya. Iya, iya. Jadi selama 2 hari ya taruh di tempat yang gelap. Iya. Selanjutnya? Selanjutnya kita wajib untuk kita beri cahaya matahari. Oke. Ya. Jadi Karena- dikeluarkan ya dari tempat yang gelap tadi ya. Ya. Dengan cahaya matahari itu kan terjadilah fotosintesis. Oke. Nah, di situ dia daunnya akan berkembang dan semakin tumbuh. Oke. Nah, itu kira-kira dari proses pembibitan sampai dengan proses panen seperti ini itu memakan waktu berapa lama? Sekitar untuk pakcoy sekitar 25 hari sampai 22 hari. Wah. Jadi dalam sebulan lah ya, kurang lebih ya. Oke. Jadi kalau pakcoy ini dalam sebulan bisa 2 kali panen. 2 kali panen. 2 kali panen. Oke. Nah, kalau untuk menjaga agar tanamannya ini tetap subur, ini kan medianya air ya. Iya. Nah, itu apa yang dilakukan? Nah, untuk menjaga kondisi tanaman sayur ini tetap subur, maka kita menggunakan ada yang nama alatnya pH meter. pH meter. pH meter, kemudian ada di dalam situ juga kita menggunakan ppm. Oke. Ya. Untuk sayuran pakcoy atau sayuran-sayuran sawi itu kita memberikan nutrisi dengan ukuran ppm-nya antara 1000 sampai 1400. Nah, di rentang itu kondisi sayur sangat subur. Nah, bila terjadi di bawah itu, maka kondisi sayur-sayur kita yang sekarang hijau ini, Mas, itu akan menguning. Karena asupan makanan di dalamnya berkurang. Ya, Jadi memang harus terus dipantau ya. harus dipantau. Kalau untuk mantaunya nih waktu yang tepat kapan? Kalau yang mantaunya waktu yang tepat itu bisa pagi atau sore hari. Karena kalau siang hari itu akan menguap ya, karena panas. Wah. Oke lah kalau gitu, terima kasih Pak Jompi. Ini saya mau sekalian panen boleh? Oh boleh, silakan. Ayo kita panen. Iya, Kita boleh. mau panen. Mungkin Pak Jompi boleh antarkan saya dulu lihat-lihat Oh, tanaman-tanaman boleh. hidroponik yang ada di sini. Yuk kita lihat Boleh. bagian sebelah sana dulu. Oke. Ketekunan Jompi dalam mengelola pertanian hidroponik membuahkan hasil. Kini hasil tanaman hidroponiknya menjadi salah satu produk sayur yang masuk di beberapa swalayan di kota Jambi. Keberadaan greenhouse hidroponik di rumah Jompi juga mendapat dukungan dari masyarakat sekitar karena menyediakan sayur sehat berkualitas. Tiap pagi, ibu rumah tangga bergantian membeli berbagai sayur. Bahkan, para pembeli dapat memilih sendiri jenis sayuran yang ingin mereka beli. Wah, lagi beli sayur ya Bu? Iya, Namanya siapa Bu? Ayu Ibu Ayu. Sering kesini Bu? lumayan sering. Oh, biasanya kalau kesini cari sayur apa nih? Biasa cari pakcoy, kangkung. Oh, doyan pakcoy juga. Iya. Biasanya nih kalau diolah pakcoynya jadi apa kalau Ibu? Kalau saya sih biasanya bikin buat jus ya. Oh, di jus. Nah, Jadi lalapan juga sering kali ya? Sering juga. Oke. Tapi lebih sering ke jus kayaknya. Oh, pakai nanas juga ya? Iya bener. Oh, lebih seger jadinya Iya, ya. dikasih nanas pakai madu. Nah, Ibu, ini kan sayuran hidroponik ya. Ha-ha. Tentunya harganya juga beda nih dengan sayuran biasa. Iya. Nah, kenapa Ibu tertarik ini untuk mengkonsumsi sayur hidroponik? Lebih sehat, Lebih bersih sehat. gitu kan. Lebih ini juga Bu ya, lebih apa?
membuat imun kita juga baik ya kalau benar. makan makanan yang sehat ya. Iya. Oke, nah kalau Ibu ngelihat di hidroponik yang ada di sini nih, jenis sayuran apa nih kira-kira yang Ibu rekomendasikan lagi kepada ownernya supaya ditambah? Pak Coy kayaknya. Pak Coy, kalau Pak Coy kan udah ada nih, Iya. ya kan? Kalau sayuran lain kira-kira yang dicari nggak ada? Bayam kayaknya, bayam Bayam, merah gitu oke. kan. Cuma kemarin tuh ada ya, waktu beli kemarin itu ada. Cuma kayaknya sekarang lagi kosong stok. Oh gitu. Ibu sering kesini sendirian atau biasanya ngajak teman-teman juga nih? Bawa teman-teman. Bawa teman-teman. Iya, Tapi kebetulan kok saya hari ini sendiri. sendirian nih? Lagi pengen sendiri aja. Lagi pengen sendiri. Oke deh kalau gitu. Jadi yang sekarang dibeli apa nih? Pak Coy, Pak Coy sama kangkung. Sama kangkung. Iya. Oke, tinggal bayar lagi nih ya. Iya. Terima kasih Oke. Pak De. Terima kasih, Bu Ayu ya. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Oke, makasih. Yuk. Beberapa jenis tanaman sayur ternyata dapat dikonsumsi dengan cara dijus. Cara ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi anak-anak yang tidak suka memakan sayuran secara langsung. Salah satu jenis tanaman sayur yang dapat dijadikan jus adalah pakcoy. Selain segar, juga sangat menyehatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, seger banget. Apalagi cuaca sekarang sedang panas ya. Jadi memang cocok sekali sekarang ini minum jus pakcoy. Selain kita dapat segernya, kita juga dapat manfaatnya dari jus pakcoy ini bisa untuk menyehatkan badan. Apalagi kandungan dari jus pakcoy ini beragam ya. Ini salah satu kandungannya juga bagus untuk kulit dan juga gigi. Bisa dicoba di rumah.